Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan pada pertemuan kedua ini hal-hal yang penting. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya tentang materinya. Jadi pertemuan kedua ini, yang pertama materi udah saya unggah di sini, nanti teman-teman bisa download, bisa baca. Dan yang kedua, tentunya diawali dari presensi dulu ya. Presensi itu saya tetap presensi pedomannya LMS, karena LMS itu objektif. Yang ketiga, saya udah unggah materi, nanti materi tolong dibaca dan ada kuis. Nah, kuisnya itu bentuknya essay. Nah, ingat ya, bentuknya essay. Dan usahakan teman-teman kalau menjawab kuis itu tidak jauh dari materi, karena yang meriksa nanti adalah sistem, kecuali kalau saya yang menilai adalah sistem. Maka saya harap teman-teman nanti jawabannya tidak jauh dari materi gitu. Nah, materi udah saya unggah, ini saya jelaskan sebentar saja, nanti kita akan masuk materinya itu tentang materi tentang pengantar ya. Ini pengantar bagaimana pengembangan produk perbankan syariah ini kita akan bahas secara khusus, secara umum dulu ya. Ini produk perbankan. Jadi produk itu kan ada dua, ada barang, ada jasa gitu. Nah, kalau barang itu sifatnya kan real atau tangible, tapi kalau jasa itu kan intangible. Jadi kalau barang itu kasat mata, jadi ukuran kemanfaatannya itu secara kardinal. Sedangkan kalau jasa itu pengukurannya itu abstrak ya. Misalnya menilai jasa rumah sakit, apa yang diukur? Tentu pelayanan. Nah, pelayanan itu ukurannya adalah kepuasan, dan kepuasan itu tidak bisa dinilai dengan uang berapa rupiah, itu nggak bisa. Jadi inilah karakteristik jasa ya. Maka nanti materi ini membahas tentang perbedaan saja antara pengembangan barang dan pengembangan produk barang dan jasa. Itu. Lalu ada, kalau jasa itu ya, kita berangkat dari goods dominant logic ke service dominant logic. Jadi sekarang betapa industri jasa itu berkembang luar biasa, dan kita tidak membayangkan dulu misalnya ya, lihat ada Grab, ada Gojek, ada Uber dan sebagainya. Itu kan perusahaan ojek misalnya. Gojek itu tidak punya motor satupun, tapi dia bisa mempekerjakan tukang ojek di seluruh Indonesia ini jumlahnya jutaan, tidak hanya ratusan ribu tapi jutaan pengemudi ojek gitu. Atau taksi Grab atau Gokar itu, dia tidak punya armada satupun, tapi dia bisa mempekerjakan, bisa mengerahkan orang-orang yang punya mobil di seluruh Indonesia ini ratusan ribu. Atau misalnya Traveloka, tiket.com, Red Doors, Airi, dia tidak punya hotel, tapi dia bisa menyediakan kamar itu setiap hari ratusan ribu. Nah, ini perkembangannya begitu ya, luar biasa. Maka di dunia perbankan itu fenomenanya sekarang
luar biasa. Sekarang itu ada jasa-jasa perbankan yang misalnya fintech itu ya, atau peer to peer lending dan sebagainya itu. Nah, ini perkembangan yang luar biasa. Maka kita harus mengikuti perkembangan ini dan kita harus tahu bagaimana pengembangannya. Nah, ini konsep pengembangan produk perbankan syariah ya. Ini dalil-dalilnya yang saya kemukakan, bahwa jadi orang Islam itu harus kreatif. Ini Rasulullah sudah memberikan pintu kreativitas kepada kita berupa pintu ijtihad. Nah, inilah saya rasa materi kita. Jadi nanti teman-teman, ini model-model replikasi pengembangan produk di Malaysia ya, ini saya kemukakan di sini. Nanti untuk jelasnya kita bisa pertemuan tatap muka, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Lalu di buku saya ini dibahas berlembar-lembar ya, sampai puluhan lembar, nanti bisa dibaca insya Allah. Mudah-mudahan kalau bukunya terbit nanti teman-teman bisa beli semuanya. Oke, saya rasa itu aja. Ini nanti kita jelaskan di pertemuan ya. Ini saja. Jadi ini kritik ya, perbankan syariah itu tidak lepas dari kritik. Nah, jadi nanti teman-teman kalau saya tanya, misalnya sebutkan kritik para ulama, nah ini di copy saja, ini di copy terus di copy paste di jawaban. Tapi ini karena kuis tujuannya itu teman-teman supaya belajar, maka tidak, kalau teman-teman punya laptop bisa aja copy paste dari materi gitu. Tapi kalau di pakai smartphone ya harus ngetik satu-satu ini, ngetik, dan usahakan jawabannya itu sama ya, kayak gini kata-katanya sama, karena jawabannya itu sudah saya copy di lembar jawaban gitu. Jadi nanti jawaban itu akan disesuaikan dengan yang saya copy ya, yang saya buat di lembar jawaban. Demikian penjelasan dari materi ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, kalau ada pertanyaan nanti kita jawab, kita diskusikan di pertemuan luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.